budaya fisik iki kowe nganggo kaos kaya ngono kuwi Mas. Kuwi budaya fisik supaya kowe ketok nek kowe iki anggota Beranda Sleman. Wah, ben kowe entuk duit. Yang mengenyam itu ada dua macam. Mengenyam itu bisa memasukkan sari makanan. Artinya what is education? Apa manfaatnya dalam hidup ini? Yang satu bagaimana manfaat dalam arti bukan kesejahteraan sosialnya atau dalam pribadinya tapi untuk duit. Jadi dua macam. Nah, dua-duanya harus dipikirkan. Oleh karena itu, pendidikan di Kabupaten Sleman ini sebenarnya sangat strategis dan bisa menjadi contoh se-Indonesia. Percontohan. Ini konsep kami kebudayaan itu adalah pendidikan. Artinya orang yang berbudaya itu harus berpendidikan tinggi. Ya, masuk. Jadi orang-orang itu kalau mereka arif dalam bidang begitu ngomongnya dan sebagainya itu tertata rapi, dan yang satu orang yang berpendidikan tinggi harus juga berbudaya. Artinya walaupun kamu sudah bertitel prof, doktor, jenderal, itu kan sudah pada pendidikan tinggi, ning nganggo korupsi, itu jenenge orang berbudaya tinggi Mas. Konsep saya ada di situ. Ngono lho karepku iki. Iya benar. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Slemanis, kita bertemu lagi di podcast Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Dan dalam kesempatan hari ini tentu menyambung dengan edisi-edisi sebelumnya, kita akan hadirkan narasumber kita dari Kabupaten Sleman. Beliau adalah seorang seniman lukis, budayawan, pendidik, kurator, dan lain sebagainya. Banyak sekali sepertinya. Ada Ki Hajar Palmadi. Boleh tepuk tangannya dulu. Romo, apa kabar? Baik, ya kan gini HP. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah berkat Dimas ganteng ini dan teman-teman semuanya. Saya lagi dianggap Dimas kayak gitu. Lah piye tuh? Aku tak Saya pernah ikut Dimas Diajeng soalnya. Kok tahu Romo? Menang kok Romo, nggak kalah kok, saya menang kok gitu. Waduh, apik banget ya. Udah lama tapi kan. Kali ini Romo kita mau berbincang-bincang terkait mungkin bagaimana perkembangan dunia pendidikan, hubungannya dengan seni dan juga budaya yang ada di Jogja, khususnya Kabupaten Sleman. Kalau dari Romo sendiri mungkin sebelum kita terlalu jauh nih ya untuk masuk melihat Gen Z saat ini, generasi anak-anak muda gitu, minat dan keseriusan atau keinginan masuk di dunia seni dan juga budaya ini banyak nggak sih Romo? Jadi sebelumnya saya ingin ngomong dulu. Silakan Romo. Jadi gini, saya pernah bincang-bincang dengan orang-orang Jakarta. Saya juga pernah dulu bekerja membantu Pak Menteri, dan di tahun 25 sampai dengan 35 itu akan terjadi namanya bonus demografi. Konsep bonus demografi itu sebenarnya adalah anak-anak Gen Z yang jenengan ceritakan itu tadi itu meluap lebih banyak daripada orang tua, sehingga ini nanti akan terjadi yang disebut dengan reformasi sosial. Konsep reformasi sosial itu perubahan sosial, anak-anak sudah berubah semuanya, sehingga semestinya pendidikan di Indonesia itu harus berbasis konsep yang akan datang itu seperti apa. Melihat kondisi yang akan kita alami ini ya. Ya, satu contoh ini. Romo boleh agak mendekat dengan mikrofon. Seperti hanya ketika hari ini kita bincang-bincang tentang pendidikan rakyat atau sekolah rakyat, itu konsepnya ya mestinya sampai ke situ gitu loh ya. Untuk ngeladeni dalam arti orang-orang yang tidak mampu jalan terus. Dalam konteks yang namanya transformasi sosial yang saya ceritakan itu, satu jalan tepat, satu lambat, satu begini. Nah ini harus ditampung semuanya. Inilah pendidikan di Indonesia itu seperti itu. Ini yang pertama. Ini yang kedua, kelemahan apa yang ada di pendidikan di Indonesia ini? Karena kita tidak punya anak-anak itu setelah maju tidak diarahkan oleh pemerintah. Nanti mudah-mudahan Kabupaten Sleman tidak. Karena mereka punya kecerdasan kolektif tidak ada. Yang namanya kecerdasan kolektif, ada kecerdasan yang mereka memahami orang lain yang berbeda dengan kita. Belum ada pendidikan macam ini, hanya dikatakan pendidikan budi pekerti dan karakter. Itu mungkin cilik banget ini menurut saya. Ada kaya ngono itu barang cilik banget. Kita harus ke depan. Jadi konsep itu yang digunakan oleh teman-teman mengapa Rusia bisa menang. Karena mereka punya kecerdasan kolektif yang
boblok iki ning pinter iki kok harus menyatu jadi ketemunya jadi pinter kabeh. Kecerdasan kolektif tadi ya. Ya, ini angel banget untuk diterjemahkan secara letterlock, makanya saya matur sama teman-teman semuanya yang mendengar omongan saya, kecerdasan kolektif itu kecerdasan yang dibangun oleh mereka-mereka dengan kesadaran. Budaya, tadi kan saya bilang itu. Jadi kesadaran budaya bahwa mereka itu kurang dan sebagainya. Itu yang pertama. Ada dua tadi sudah jatuh tentang itu. Kemudian sekarang tentang kecerdasan kolektif. Karena tadi saya ngomong transformasi sosial, kemudian sekarang terjadinya kecerdasan kolektif. Nah, sekarang yang ketiga. Apa itu, Romo? Kita butuh peta kebudayaan. Ada hubungannya nih dengan kebudayaan. Jelas. Sangat nih. Karena konsep yang saya maksud budaya itu just not physically. Ada 3 susunan konsep budaya itu. Budaya fisik, budaya sistem, dan budaya nilai. Budaya fisik iki kowe nganggo kaos kaya ngono kuwi Mas. Kuwi budaya fisik supaya kowe ketok nek kowe iki anggota Branda Sleman. Wah, ben kowe entuk duit. Ini artinya bekerja. Nyambut gawe ini kaya ngono. Kenapa ora kaya aku? Budaya biasanya nek nganggo presenter ngene supaya kowe ketok medun, ketok ngene gitu kan. Itu fisik. Itu ya. Lalu ada budaya sistem. Pranata sistem ya. Jadi budaya sistem atau pranata sistem. Jadi perilaku kita itu selalu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang ada di Sleman. Itu seperti apa konsepnya? Ya, bedanya apa Sleman, Jogja, sama Bantul. Kan kita kalau dilihat ada 3 sub. Kalau 4 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang turun ke bawah ini adalah budaya dengan nanti budaya pertanian. Karena dekat dengan Gunung Merapi konsepnya pertanian. Kemudian yang di bawah itu adalah budaya lautan. Yang di tengah ini adalah kombinasi ini semua namanya budaya kota. Nah ini harus kita sadari. Makanya kami suwun Pak Bupati ini turun deh memikirkan peta seperti ini. Sehingga nanti Sleman yang daerah mana yang kekuatan ini bisa menjadikan titik untuk dibuat sebagai desa budaya plus desa wisata, just not desa budaya. Desa budaya hanya dilihat, desa wisata bisa dijual. Jadi 2 konsep ini menyatu. Makanya dibutuhkan adalah peta kebudayaan. Peta kebudayaan ya. Kalau yang atas belajar pertanian, lebih ke pertanian, yang tengah kota, yang bawah laut. Ini masuk akal nih. Masuk akal. Baru awal permulaan yang udah bikin saya pengen lebih lama lagi ngobrol sama Romo ini. Nyeruput dulu ya Romo ya. Tapi saya manis memang kalau kita berbicara perkembangan saat ini dan seperti yang sudah disampaikan bahwa kita harus siap-siap untuk menghadapi bonus demografi nantinya gitu. Itu ya Romo yang penting. Betul. Itu. Nah, lalu kalau masyarakat di mata saat ini di era kayak gini begitu, kesadaran mengenyam pendidikan tinggi nggak sih Romo? Artinya mengenyam itu ada 2 macam. Mengenyam itu bisa memasukkan sari makanan. Artinya what is education? Apa manfaatnya dalam hidup ini? Yang satu, bagaimana manfaat dalam arti bukan kesejahteraan sosialnya atau dalam pribadinya, tapi untuk duit. Jadi 2 macam. Nah, dua-duanya harus dipikirkan. Oleh karena itu, pendidikan di Kabupaten Sleman ini sebenarnya sangat strategis dan bisa menjadi contoh se-Indonesia. Percontohan. Kebetulan kan saya sebagai Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Jogja. Orang Sleman tapi diminta di Jogja. Ya ora apa-apa tuh Mas. Ya berarti keren itu. Wah ya ora. Tepuk tangan dulu untuk Romo dong. Alamatnya gedean. Care ke sini dulu dong, ya kan. Lalu tambahnya Romo. Nah jadi gini, konsep kami kebudayaan itu adalah pendidikan. Artinya orang yang berbudaya itu harus berpendidikan tinggi. Ya, masuk. Jadi orang-orang itu kalau mereka arif dalam bidang begitu, ngomongnya dan sebagainya tertata rapi. Dan yang satu, orang yang berpendidikan tinggi harus juga berbudaya. Artinya walaupun kamu sudah bertitel prof, doktor, jenderal, itu kan sudah pada pendidikan tinggi. Ning nganggo korupsi, kuwi jenenge ora berbudaya tinggi Mas.
konsep saya ada di situ. Ngono lho karepku iki. Iya benar. Seimbang gitu ya. Enggak benar. Ya, percuma kalau berpendidikan tinggi kalau akhirnya budaya korupsi teruskan dan seperti itu, tidak diselesaikan. Oke. Kami suwun Pak Bupati ini untuk ditekankan. Konsep budaya tinggi adalah pendidikannya juga tinggi. Artinya pendidikan tinggi mengerti orang lain dan selalu mengembangkan diri ke depan seperti apa. Karena yang nama pendidikan itu tidak akan berhenti ya, terus berkembang terus. Dan polanya juga berbeda-beda. Ini bagus sekali, harusnya seperti apa, ke depan seperti apa, kemajuan teknologi, apa yang meneng. Adaptasi penting banget berarti ya, Rom. Nah, yang penting itu. Nah, dari sekian ini kami suwun adalah pendidikannya adalah menguatkan jati diri seseorang. Jadi kalau kita punya basis yang kuat, apapun yang datang itu ada tiga proses. Menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 3 proses. Proses masuk diterima. Itu namanya kontinuitas. Kemudian yang kedua, masuk tapi perlu dibahas, namanya konvergen. Proses namanya konvergen. Yang kesatu adalah nanti konsentrik. Memang itu digarap, tapi tidak sekarang, tidak nanti. Kalau bisa sekarang, silakan nanti. Tetapi digarap untuk bisa masuk. Jadi untuk dimasukkan ke kita. Ini ada 3 konsentrik. Trikon menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi apa yang ada di luar, perkembangan sebagainya itu harus dikembangkan. Nah ini harus menyangkut nanti ada genset yang kita masukkan adalah bonus demografi tadi. Nah ini belum disiapkan saya kira. Nah kalau ini belum disiapkan Indonesia hanya sekedar sekarang makan gratis, gizi gratis itu sebenarnya kalau saya silakan wong itu ada uang atau tidak ada uang, tetapi yang penting adalah satu kecerdasan kolektif yang kemudian bonus demografi itu digarap betul karena ini yang menentukan. Kalau ini upama sekarang mereka usia 13 tahun itu di tahun 2030 ditambah 15 tahun itu dia yang akan mengambil Indonesia emas nanti. Oke. Jadi konsep kita ke depan prediktif, Mas. Iya. Etok-etok ngono lho wae kaya bukan etok-etoknya lah ya. Tapi kan ini adalah gambaran yang lumayan membawa kita masuk begitu Slemanis untuk membayangkan bagaimana kondisi yang akan kita alami dan kita jumpai nantinya. Tadi sempat disebut bahwa ada kecerdasan kolektif itu juga merupakan poin yang penting begitu Romo ya. Sangat penting, kecerdasan kolektif kalau kita berbicara tentang hal itu begitu Romo. Plus minusnya apa sih? Satu, kecerdasan kolektif itu orang itu memahami orang lain. Yang penting memahami orang lain. Ya, jadi kalau misalnya Mas Irwan itu pintarnya di bidang ini, Pak Firman itu bidang ini, Firman itu bidang ini, aku bidang ini, ya udah, aku dikembangkan oleh dia dengan podcast ini. Berarti you sudah memikirkan bentuk kecerdasan kolektif pertama. Terus apa yang aku lakukan? Aku bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Kamu bisa menangkap. Jadi kamu punya ilmu saya yang seperti itu kecerdasan kolektif. Bagaimana? Sharing seperti bagaimana kalau orang Indonesia seperti ini semua. Wah. Jadi kalau menghadapi orang ke depan kan beda. Ngono lho karena gayane. Kok nggak ada yang tepuk tangan dulu dong. Pinter banget loh Romo, ini nyambunginya juga pas gitu ya. Kepala saya jadi nggak cukup ini Romo ya. Banget. Oke. Tapi memang kecerdasan kolektif ini kalau di Indonesia sendiri begitu ya. Ini malah makin luas gitu Romo. Iya. Itu merata nggak? Atau sebenarnya sudah berapa persen dari 100%? Baru saja. Ini makanya saya ngomong, mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo sudah mulai menggarap itu. Dan yang paling awal, mudah-mudahan di Kabupaten Sleman ini, Slemanis atau saya sebut dengan Slemania, itu kalau bisa digarap lah. Jadi kita jadi contoh seluruh Indonesia. Betul. Misalnya suatu contoh, kita nanti bersama-sama teman-teman ahli judo sama dengan seni. Bagaimana seni dan judo dikembangkan? Seperti apa? Enggak ada hubungannya tuh. Yuk kita gambar orang judo. Orang judo bagaimana? Wah aku begini ya. Jadi kebanggaan dua-duanya ada sehingga muncul bersama-sama untuk bisa dikembangkan. Bisa dalam arti kesetiakawanan sosial juga ada. Tetapi juga nanti ini bisa mengefek. Barangkali gambarnya bagus bisa dijual dan sebagainya. Nah ini konsep kecerdasan yang dibangun. Ke depan itu semua itu dengan kecerdasan kolektif tidak bisa sendiri. Sekarang ini bisa. Sampai dengan tahun 30 dalam konteks itu bisa seperti orang itu mandiri itu bisa. Yang akan datang ora iso Mas. Enggak bisa.
Apapun yang ada yang terjadi, yang podcast hari ini itu harus undang orang yang bisa memberikan masukan dan jenengan bisa ngangkut. Benar. Aku ngomong ini, besok ada orang yang datang jadi narasumber ini, kok yang ngomong kalau Pak Jar begini kan, jadi itu kecerdasan kolektif. Semua jadi ilmu itu ada masuk di sini. Apalagi sekarang kecerdasan kolektif ini dibantu dengan AI. Wow. Nah, makanya dalam konteks ini seperti itu. Makanya kecerdasan kolektif itu bisa membangun dikumpulkan jadi kecerdasan. Ada AI tadi. Iya. Mbak Meta kan bisa jalan gitu. boleh. Iya. Ternyata keren banget Romo ini juga. Saya sih kiranya melihatnya Romo adalah salah satu sosok juga yang tidak ketinggalan zaman ya, berarti ya. Ngikutin banget, cara ngikutin gimana kalau dari Romo sendiri? Wah, tahu seperti ini. Ya moco toh Mas. Tiap hari baca di Google buka. Lah wong nek jenenge guru itu Mas, guru itu digugulan ditiru, pendak dino kudu ngunggahke ilmu. Iya. Lho ya toh, dirintu. Guru kok lho kowe. Mas Inge, Mas Herman, ayo dengerin biar orang balik layarnya. Gitu kan. Beranda Sleman. Konsepnya seperti itu. Jadi ini nanti akan bisa berkembang. Nah, sekarang yang belum ada di Indonesia dan nanti kemungkinan besar harus kita desain pendidikan di Indonesia ke depan seperti apa. Mumpung kalau boleh Pak Bupati itu mau masuk duluan, ini kan akan ada perubahan undang-undang Sisdiknas akan dirubah. Oke. Kalau teman-teman di Kabupaten Sleman di bawah koordinasi dari Pak Bupati mencoba konsep pendidikan ke depan itu seperti apa, jadi pionir akan nih. lebih bagus kan, jadi lebih maju gitu. Percontohan. Nah itu kalau melihat perkembangan seperti ini tadi kan Romo juga sempat melihat hubungannya antara pendidikan dan juga kebudayaan seperti apa sih gitu. Baiknya memang seperti apa yang harus kita lakukan ini? Ya, saya sebenarnya secara jujur saya senang pemisahan antara Kementerian Pendidikan dasar dan menengah dengan kebudayaan. Enggak apa-apa, enggak masalah. Namun demikian harus disambungkan dengan satu kata, pendidikan budaya. Karena cultural education itu bukan mengajarkan bagaimana menggambar, bukan mengajarkan bagaimana menyanyi atau main biola, tetapi apa esensi dari permainan biola itu bisa membangun karakter pendidikan. Seorang violis itu adalah kreativitasnya tinggi karena non-grip. Ya, istilahnya apa namanya? Fretless. Tidak mempunyai fret kan itu biola. Iya. Dia bisa menangkap harmonisasinya cepat sekali. Pakai ini kan ya. Set gitu. Makanya saya katakan mereka itu kreativitasnya tinggi itu. Tetapi di balik itu apa yang terjadi? Dia akan membangun dirinya menjadi orang yang egois. Karena merasa dirinya tanpa orang lain dengan bisa mencari dan mengambil rasa. Ya itu. Nah dalam hal ini itu diajarkan untuk anak-anak sekolah. Jadi kalau nanti menterinya Pak Fadlizon itu konsepnya adalah budaya fisik, budaya sistem dan budaya nilai harus dikembangkan di dikdasmen tadi, mendikdasmen. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi saya itu mengatakan bahwa berkesenian itu tidak hanya sekedar pandai menggambar, pandai main biola, tetapi esensi dari menggambar itu apa adalah kreativitas. Padahal di dunia sekarang dibutuhkan kreativitas. Iya. Betul. Nah itulah sebabnya kita harus merekonstruksi kembali konsep pendidikan budaya dan pendidikan seni di Indonesia itu arahnya kemana. Nah, iya. Pendidikan budaya dan juga seni ini arahnya emang kemana? Nah, gitu. Mau dibawa kemana sih manis gitu ya? Nah makanya nanti harus diadakan suatu pemikiran ulang dan sebagainya. Dan itu nanti kalau bisa peta keilmuan Indonesia itu harus berbeda dengan yang asing. Kenapa saya matur demikian, Mas? Karena Indonesia ini selain bisa menerima tangkapan ilmu-ilmu dari asing, kita punya sendiri yang tidak akan kalah. Di dalam saya maaf saya adalah lulusan filsafat. Jadi saya mengatakan bahwa ilmu itu kalau asing harus bisa
direkonstruksi dengan umum. Artinya harus ada alat untuk bisa ngetes sebuah ilmu. Tapi kalau di Jawa maupun di Timur tidak perlu. Jadi pengalaman pribadi itu bisa sebagai pengetahuan dan sekaligus ilmu buat dirinya sendiri. Itu dhuwur Mas, rodok dhuwur. Lek ngomong Nggak apa-apa Romo. Ben tambah bingung. Insya Allah nggak bingung. Ya kan? Nah, itu kita sebut dengan a posteriori. Jadi misalnya kamu punya pengalaman berdoa dengan cara begini, tek, Ya. kemudian saya tiba-tiba bisa menemukan sesuatu, bisa melihat sesuatu. Itu adalah pengalaman pribadi yang Anda buktikan, itu disebut dengan a posteriori. Oke. Gitu. Kalau Barat, coba lakukan, aku ora iso, berarti ilmu nggak dipakai. Nah, ini bedanya. Nah, sekarang ini di dunia baru kita harus bisa mengangkat ini, tetapi bagaimana caranya dalam konteks ilmu itu. Berarti masih menjadi PR juga ya. Nah, makanya pendidikan di Indonesia seperti ini. Makanya karena kita dekat dengan alam, jadi nanti harus dekat dengan alam itu, maka inspirasi-inspirasi tentang alam yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari itu bisa menjadi pengalaman dan bisa menjadi ilmunya sendiri. Nah, aku nandur kudu ngene. Aku nandur kudu ngene. Nek kowe kok ora iso. Lah aku padha karo kowe kok ora iso. Kenapa? Kamu tidak punya rasa. Maka basis kita adalah pendidikan rasa. Wis bener, pendidikan rasa sih ini. Nah, semua karena menghargai gitu ya. Iya. Jadi saya masih dipakai di podcast Belanda Sleman. Kalau menghargai dari awal ini soalnya Romo. Pakai audisi Romo di sini Romo ini gitu. Pendidikan rasa begitu. Betul. Aku nek ngetes kowe ora lulus. Angel aku ini emang. Angel gitu ya. Tapi kalau saat ini sendiri di Sleman kita mengerucutkan ke Sleman dan juga ke Yogyakarta gitu. Dengan habit atau budaya seperti ini begitu. Alangkah lebih mungkin dari pemikirannya Romo atau pandangannya Romo, sebaiknya kita menghadapinya seperti apa? Ya, oke. Dalam pandangan saya yang pertama adalah satu, menghargai budaya kita yang sesungguhnya yang menjadi modal kita. Artinya budaya kita ini bisa namanya budaya Jawa. Ya. Tapi jangan dalam konteks hanya fisik. Sistem sama nilai itu harus dikembangkan dulu. Ini untuk menerima budaya luar. Sistem Jawa, nilai-nilai Jawa ini begitu ya. Jawa. Misalnya satu contoh tadi cara berpikir mereka, analogi mereka. Contoh sekarang menjadi gegeran adalah orang Sleman adalah orang yang banyak melaratnya. Percaya orang. Data di pendudukan sana orang Sleman itu sing melarat. Karena tidak bisa makan. Padahal orang makan ki ora kok kuwi ora iso tuku, tetapi dia banyak poso. Ora. Wah, ini ora iso. Lagi makanya ini yang harus kita pikirkan. Orang-orang kita kan yang penting nek kowe iki makmur ki kowe iku mangan. Nah, ukurane madang tapi kita kan ukuran kita kan puasa. Jadi kebatinannya. Makanya ketika kita tunjukkan bahwa Sleman itu adalah banyak kelompok kemiskinan di mana-mana, prasejahtera itu banyak sekali. Namun mereka itu bukan orang melarat. Aneh toh? Yeah. Karena mereka puasa itu bagian dari untuk mengembangkan diri. Spiritual gitu ya. Spiritualitas. Di samping itu mereka teman-teman Sleman ini sudah banyak yang sadar dibanding kira-kira 5 tahun yang lalu. Oke. Jadi begini, saya kebetulan saya kan dari Dewan Riset Provinsi. Nah, saya mendapatkan data bahwa penduduk yang kena penyakit apa jenis diabetes gula itu terbanyak itu Sleman. Tetapi sekarang ini sudah mulai agak berkurang. Karena mereka dengan cara berpuasa dan sebagainya kan mengurangi. Lah iki dicatat kalau pemerintah pusat kowe kere padahal itu poso lah gitu loh. Jadi gitu. Nah, ini perlu dikembalikan konsep seperti ini. Nah, kami nyuwun Pak Bupati juga gitu. Makanya mereka orang-orang yang sudah pensiun di luar akan datang ke Jogja karena usia harapan hidup di Jogja lebih tinggi daripada yang lain. Bahkan kita ini nomor 2 loh di Indonesia. Dengan ketenangan kita bisa hidup. Makanya kalau kita lihat rata-rata orang meninggal di Sleman itu berapa?
di atas 65 sampai 75. Tapi kalau Jakarta kan 56 suka sing mati ngono lho. Dong saya maafan lahir batin. Tapi masuk akal. Lho, ora masuk akal ono jatah kok. Iya bener. Aku ngomong kalau aku yo data. Jadi based on data ya Slemanis ya. Kita memang usia harapan hidupnya lebih panjang ya. Bersyukur karena budaya tadi juga karena ya. budaya tradisi tadi itu kearifan lokal itu. Ini yang kita sebut budaya. Nah, itu piye ngajarke anak-anak. Ketenangan. Ora usah kemurungsung sehingga nanti kita mulai, dan ini sudah dibuktikan Mas, karena di data yang ada di Sarjito itu kita sudah mulai berkurang yang punya orang-orang punya penyakit diabetes ya. Dari 5 tahun berarti secara tidak langsung ini sadar. Lah ngono kuwi karepe. Ini sadar. Nah, pendidikan itu juga masuk. Jadi ini hanya satu penyakit, yang lain masih banyak. Nah, gitu loh misalnya anak-anak dulu demam dugem dan sebagainya, sekarang sudah dalam catatan sudah mulai berkurang. Demam dugem ya sampai sana. Ya rasul loh kowe melu-melu. Saya nggak pernah. Saat ini nggak pernah ya jarang begitu. Mas, ini berarti desa. Kok ketepuk tangan buat desa gitu. Gak apa-apa. Tapi kan ada masanya itu Romo. Ya, biasanya lulus SMA lah. Tersinggung loh. Enggak, oke. Romo ini tidak terasa kita udah hampir setengah jam bersama-sama dari tadi. Wah, ini masa kurang ini nggak nyampe 1 SKS, ini 2 SKS. Besok kita bisa ketemu lagi, tapi sebelumnya ada mungkin mau disampaikan dari Romo untuk masyarakat. Harapannya terkait bagaimana hubungan pendidikan dan juga budaya serta kesenian ini besok kita bisa hadapi dengan baik gitu ya, sehingga tetap nguri-nguri kebudayaan, hidup tetap lebih enak dan semua berjalan dengan baik, begitu Romo. Siap. Yang pertama bahwa pendidikan dan kebudayaan itu satu-satuan. Tadi saya mengutarakan orang yang berbudaya tinggi harus berpendidikan tinggi. Artinya berpendidikan tinggi bukan kok sekolah sampai doktor, itu tidak, tapi punya nyali untuk berpikir ke depan jauh sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan budaya dan perubahan sosial, saya katakan transformasi sosial, bisa tidak bisa akan berubah karena dunia akan satu perubahan iklim, yang kedua perubahan teknologi dengan AI tadi, dan yang ketiga digitali. Maka masyarakat nanti akan menjadi masyarakat digital, masyarakat yang sering asik sendiri dengan kemampuannya. Maka bagaimana pendidikan itu bisa menggugah supaya mereka tidak individualistik. Yang ketiga, yang terakhir, pendidikan budaya itu sangat penting sebagai basis kita. Oleh karena itu kami suwun pemerintah Kabupaten Sleman segera membuat peta kebudayaan. Dari peta kebudayaan nanti akan diberikan pendidikan budaya berbasis senian itu seperti apa. Nah, dengan demikian nanti Kementerian Kebudayaan bicara soal fisik, Kementerian Dikdasmen bicara soal sistem dan nilai budaya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wow. Jadi bagaimanapun dalam kesempatan kali ini, siap tidak siap kita harus mulai sedikit lebih sadar begitu ya Romo ya. Iya. Bagaimana kita bisa aware ke sini. Tadi Romo sudah banyak banget menyampaikan, rasanya memang kurang cukup ya kalau cuma 30 menit Romo. Iya. Nanti kita bisa ketemu Romo. Kalau mau ketemu Romo bisa. Bisa. Teman-teman Slemanis barangkali pengen konsultasi juga. Boleh ke rumah. Mampir ke rumah ya Romo ya. Rumah saya melatih di situ kok. Jalan Magelang kok piye. Kita cari di googling ya, namanya Romo pasti udah keluar di situ ya. Kita bisa konsul-konsul di situ. Takon singgih bae. Silakan ya. Merdeka. Podcast Belanda Sleman. Baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi kepada Romo atas kehadirannya hari ini. Insight barunya ya kan. Kita dapat membuka pikiran kita jadinya. Firman juga jadi lebih sadar ya. Lebih sadar kalau habis ini pengen kuliah S2-nya beneran gitu. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa, kita ketemu lagi di podcast Belanda Sleman, berita dan pandangan Sleman.